Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ketiga, kita akan membahas alat untuk melihat operational penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ingin kayak mengetahui alat ukur yang digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan, garis bilangan adalah jawabannya gitu. Karena kenapa? Garis bilangan adalah suatu garis yang digunakan untuk menunjukkan posisi bilangan gitu. Ada yang namanya titik tengah atau kita sebutnya 0 gitu. Kemudian nanti ke kanan itu adalah nilai positif dan yang ke kiri adalah dia nilainya negatif. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana fungsi dari garis bilangan itu sendiri? Pertama adalah memahami letak suatu bilangan, kemudian membuktikan hasil operational arithmetic yang tentunya penjumlahan dan pengurangan serta lainnya, kemudian menunjukkan perpindahan arah ke kanan ataupun ke kiri gitu. Dimana ke kanan itu kita sebut sebagai positif dan ke kiri kita sebut sebagai negatif. Oke. Lalu operational arithmetic yang menggunakan garis bilangan adalah penjumlahan pengurangan. Bisa dilihat di sini. Jika 2 ditambah 3 itu kita tahu 5, maka sebenarnya 5 ini didapat dari, kita bisa lihat bahwa 2 posisinya di sini. Maka kita akan memulai, ini yang pertama kali kita akan jadikan patokan titik acuan. Jadi di sini adalah titik acuan atau aku singkat sebagai TA, titik acuan, dan ini adalah angka yang menambah. Sedangkan simbol penjumlahan itu artinya dia bergerak ke arah mana gitu. Jika plus biasanya dia itu maju ke kanan gitu ya. Maju ke kanan gitu ya. Oke, majunya ke kanan. Sedangkan min dia itu mundur ke kiri gitu, oke. Contoh adalah 2, ini kan di sini nih, 2. Kemudian dia maju sebanyak 3 kali, berarti 1, 2, 3. Maka 5 ini adalah hasil gitu. Sedangkan 3 ini adalah dia bergerak sejauh mana gitu. Kemudian untuk pengurangan sendiri, langkahnya sama. Tadi kan dibahas bahwa pengurangan itu identik dengan mundur ke arah kiri gitu. Jadi kalaupun maju berarti nggak mungkin maju ke sebelah kiri kan, tapi lebih identiknya mundur. Di sini kita lihat tetap ya, ini adalah TA, jadi titik acuannya. Kemudian minus ini menandakan dia mundur. Oke. 2 ini sejauhnya, sejauh 2 gitu. Sejauh berapa kali gitu ya. 5 ini kan TA-nya, titik acuan. Kemudian dia mundur sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi mundurnya pertama adalah ke titik 4, yang kedua adalah ke titik 3. Jadi jawabannya adalah 3. Maka 5 dikurang 2 itu sama dengan 3 gitu, oke. Kemudian operasi dengan bilangan negatif. Nah, maksudnya tetap aja kalau misalnya kita menggunakan sifat dari matematik, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah 3. Oke, 3 dikurang 2. Maksudnya apa? Kok bisa kayak gini? Sebenarnya kalau di dalam matematika itu ada yang namanya sifat komutatif. Boleh dipindahkan gitu posisinya. Seperti kayak misalkan min 2 ditambah dengan 3 itu sebenarnya sama dengan 3 dikurang 2. Jadi kalau misalkan mau mengerjakan dari yang mana dulu nih? Dari sifat komutatif yang pertama, yang min 2 tambah 3, oke. Kemudian menggunakan garis bilangan dari min 2 dulu di sini. Dia maju sebanyak 3 kali. Berarti maju pertama adalah min 1, maju kedua di 0, dan maju ketiga adalah di 1. Maka jawabannya tetap 1. Tapi kalau misalkan kita menggunakan komutatif kedua, maka kita mau apa gitu? Ya, kita akan membuktikan bahwa jika min 2 ditambah 3 sama dengan 3 dikurang 2 dengan menggunakan garis bilangan, ini kan titik acuannya 3, dia artinya mundur gitu kan, mundur sebanyak 2 kali. Mundur yang pertama itu di angka 2, mundur yang kedua ada di angka 1 ya maksudnya. Jadi jawabannya tetap adalah 1 gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Saya pamit undur diri, semoga teman-teman paham dengan penjelasan kali ini. Tetap bermindset grow ya, bermindset grow up, karena ini adalah mindset the challenges dan mindset orang-orang problem solving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.